Halo Sobat Takum, selamat datang di kanal edukatif Taman Hukum. Kami di sini ingin menyajikan video bagi kalian semua yang mengangkat topik seputar informasi hukum, isu hukum terkini, serta berita terkini. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang pembagian warisan dalam sudut pandang hukum terhadap keluarga almarhumah Vanessa Angel. Gimana ya kira-kira? Yuk kita simak, selamat menyaksikan! Sebagaimana kita ketahui bersama, mendiang Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah tewas dalam kecelakaan usai mobil yang mereka tumpangi terbalik di sekitar ruas jalan tol. Sepeninggalan mereka, terjadi persoalan yang tak kunjung usai mengenai perebutan harta warisan yang melibatkan nama Dodi Sudrajat selaku ayah Vanessa Angel dan H. Faisal selaku ayah dari Bibi Ardiansyah, meskipun hak asuh anak telah jatuh ke tangan H. Faisal sebagai wali ayah. Kepada Hotman Paris, H. Faisal mengatakan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah memiliki nilai yang sangat fantastis, di mana pasalnya asuransi pertama mereka mencapai nilai 113 juta rupiah dan asuransi mereka selanjutnya memiliki nilai sebesar 20 juta rupiah. Sementara itu, khusus untuk asuransi pendidikan Galaskai memiliki nilai sebesar 500 juta rupiah setelah ia berusia 18 tahun. Tak hanya asuransi saja, ternyata mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah memiliki tabungan bank sebesar 300 juta rupiah. Pada awalnya, Haji Faisal dan juga Pak Dodi telah bersepakat untuk menjadi ahli waris bersama. Namun, Pak Dodi pun membatalkan kesepakatan tersebut dan memutuskan bahwa ia menginginkan hak perwalian dari Galaskai, yaitu putra dari Vanessa Angel dan juga Bibi. Hingga pada akhirnya, Pak Dodi pun juga berencana untuk mendapatkan uang sebanyak 530 juta yang merupakan uang asuransi dari Vanessa Angel. Pada tanggal 15 November 2021, Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa ahli waris dari Bibi adalah Galaskai, ayah dari mendiang Bibi, dan juga sang ibu yaitu Dewi. Sobat aku pasti udah gak asing lagi kan dengan warisan. Nah, jadi apa sih bedanya antara waris, warisan, ahli waris, pewarisan, dan hukum waris itu sendiri? Yang pertama merupakan waris. Waris merupakan pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris itu sendiri merupakan mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari pewaris dan kedudukan harta benda. Dan yang dimaksud dengan warisan itu sendiri merupakan harta benda peninggalan dari pewaris. Jadi apa saja sih yang termasuk dalam harta warisan? Nah, sebelumnya harta warisan terbagi menjadi dua. Yang pertama merupakan harta bergerak dan yang kedua merupakan harta tidak bergerak. Harta bergerak merupakan harta yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, surat berharga, investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan harta tidak bergerak merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan rumah. Nah, akan tetapi KUH Perdata mendefinisikannya sedikit berbeda, di mana KUH Perdata mendefinisikan harta warisan yaitu sebagai harta kekayaan beserta dengan hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang. Jadi pada intinya KUH Perdata mendefinisikan harta warisan sebagai harta kekayaan atau hak dan kewajiban baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Jadi pewarisan harta itu sudah meliputi seluruh harta termasuk juga harta kekayaan dan hak-hak lainnya yang tergantung di dalamnya. Misalnya seperti ganti rugi, utang piutang, dan lain sebagainya. Yang terakhir nih tentang hukum waris. Jadi hukum waris itu merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting kalau di masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak atas kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa saja sih yang berhak menjadi ahli warisnya beserta dengan bagiannya masing-masing. Sederhananya, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang. Keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah saling sikut masalah waris sebab kedua orang tua yang telah ditinggalkan ini memiliki pendapat yang berbeda akan peninggalan Vanessa dengan Bibi. Ayah Bibi yaitu Faisal ingin semua harta peninggalan Vanessa dan Bibi diinventariskan atas nama cucunya Galaskai Ardiansyah, yang rencananya barang-barang anak dan menantunya itu akan diuangkan lalu ditabung untuk keperluan Gala. Faisal mengaku sudah menyampaikan niatnya itu ke Dodi, namun orang tua Vanessa Angel ini dengan tegas menginginkan agar harta peninggalan anaknya dengan menantunya yaitu Bibi dipisahkan dan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing.
Ia ingin untuk menjual seluruh aset dan harta warisan dari Vanessa kemudian dibagikan kepada seluruh keluarganya. Bahkan ayah dari Vanessa ini pun mengatakan bahwasanya ia ingin menyelamatkan harta warisan dari putrinya tersebut dan membuatkan museum peninggalan dari Vanessa Angel. Hal ini tentu saja sangat berbeda dan berbanding terbalik dari niat Faisal yang ingin memberikan seluruh harta warisan Vanessa dan Bibi kepada anak mereka, yaitu Gala Sky. Sehingga banyak pihak yang meyakini bahwasanya masalah pembagian harta ini tidaklah lepas dari sikap Dodi yang seakan ingin menguasai seluruh aset dan harta warisan dari putrinya tersebut, yaitu Vanessa Angel. Warisan menurut masing-masing hukum. Pembagian warisan menurut hukum perdata. Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan adalah yang pertama, berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, harta waris baru dapat terbuka apabila terjadi suatu kematian. Yang kedua, berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami dan istri. Jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip KUH Perdata juga terdapat 4 golongan yang dapat menjadi ahli waris. Golongan 1 yaitu suami atau istri hidup terlama dan anak atau keturunannya. Yang golongan kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Dan golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan yang terakhir golongan keempat, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa sih ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Kemudian pembagian warisan menurut hukum Islam. Dikutip dari buku Kewarisan Islam oleh Abdillah Mustari, harta warisan untuk anak tunggal dia akan mewarisi seluruh sisa harta peninggalan waris setelah diberikan terlebih dahulu pada ahli waris yang sudah ditetapkan, yaitu duda, janda, ayah ataupun ibu. Apabila tidak ada ahli waris tersebut, maka anak tunggal laki-laki akan sepenuhnya memperoleh seluruh harta warisan yang ada. Untuk ke hukum waris adat ini menentukan ahli warisnya itu dilihat dari 2 garis pokok. Yang pertama yaitu garis pokok keutamaan. Garis pokok keutamaan ini seperti namanya mengutamakan golongan yang satu dibandingkan golongan yang lainnya dalam keluarga pewaris. Dalam ini dibagi juga menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok keutamaan 1, keturunan pewaris, kelompok keutamaan 2 yaitu orang tua pewaris, kelompok keutamaan ketiga yaitu saudara-saudara dari pewaris dan keturunannya, kelompok keutamaan keempat yaitu nenek, kakek dan seterusnya. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua garis pokok pengganti. Garis pokok pengganti ini kita melihat siapa sih yang berhak menjadi ahli waris itu dilihat dari kelompok-kelompok keutamaan tadi. Nah, biasanya untuk ini nih itu pewaris itu udah mewariskan itu kepada ahli waris itu ketika dia hidup. Contohnya itu kepada anak angkatnya, kepada anak akuannya, ataupun kepada anak tirinya. Sebagai keturunan anak tunggal dari Vanessa dan Bibi, Gala Sky seharusnya mendapatkan warisan orang tuanya, yaitu warisan Vanessa dan Bibi. Hal ini diperkuat dengan pembagian waris menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Yang dimana di dalam hukum perdata dijelaskan bahwa terdapat 4 golongan yang dapat menjadi ahli waris. Yang pertama adalah golongan 1, yaitu menurut pasal 852 KUHP Perdata, yaitu suami atau istri yang hidup terlama atau anak atau keturunannya. Nah, dikarenakan anak dari Vanessa Bibi itu Gala Sky masih hidup, maka warisan seharusnya diserahkan kepadanya, bukan orang tuanya ataupun adik dari pewaris yang merupakan golongan kedua. Lalu menurut hukum adat juga, yang berhak mendapatkan warisan ialah garis pokok keutamaan, yaitu keutamaan 1. Nah, jika pembagian harta dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka Gala yang paling mendapatkan banyak jatahnya. Jadi sudah memang seharusnya dan sewajarnya Gala yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Seperti itu. Gimana Sobat Akum? Udah paham kan mengenai kasus ini? Semoga bisa menjadi insight baru ya bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi.